Harapan yang pernah membumbung tinggi kini sirna di langit Jeddah. Langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 resmi terhenti di babak keempat kualifikasi zona Asia. Sebuah perjalanan panjang yang berakhir pahit, meski perjuangan tak pernah berhenti. Dua laga terakhir menjadi ujian akhir. Kekalahan tipis 0-1 dari Irak dan sebelumnya kalah 2-3 dari Arab Saudi. Hasil ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen tanpa poin, mengubur impian tampil di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga melawan Irak di Jeddah seolah menjadi bab terakhir dari kisah panjang Garuda. Pertandingan berjalan ketat, tetapi di menit ke-76 Zidane Iqbal melepaskan tembakan terarah yang tak mampu dihalau. Satu gol itu cukup untuk menutup pintu bagi Indonesia. Padahal beberapa hari sebelumnya Indonesia sempat memberi perlawanan luar biasa melawan Arab Saudi. Dua kali tertinggal, dua kali pula Kevin Dix menyamakan kedudukan lewat penalti. Namun di menit-menit akhir Albrikan memastikan kemenangan 3-2 bagi tuan rumah. Patrick Kluivert, pelatih kepala yang baru ditunjuk awal tahun ini, tampil kecewa berat seusai pertandingan. Kami menciptakan banyak peluang, tapi gagal mencetak gol dari permainan terbuka. Semua datang dari penalti. Kadang saya ingin meninju wajah saya sendiri karena frustasi. Namun Kluivert tetap memuji semangat pemainnya. Ia menyebut para pemain telah berjuang habis-habisan melawan tim-tim yang jauh lebih matang secara pengalaman. Bagi legenda Belanda ini, kekalahan bukan akhir segalanya, melainkan pelajaran untuk membangun fondasi baru sepak bola Indonesia. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih Indonesia pada Januari 2025 menandai babak baru. Ia menggantikan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sukses membangun fondasi generasi muda. Namun, PSSI ingin lebih dari sekedar fondasi. Target besar lolos ke Piala Dunia. Dengan filosofi baru dan sentuhan Eropa, PSSI berharap Kluivert bisa membawa timnas bermain lebih modern dan efektif. Skuad kali ini merupakan kombinasi antara pemain lokal dan diaspora Eropa yang membawa warna baru. Nama seperti Kevin Dix, Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Olaldmangun, dan Ole Romini menjadi tulang punggung era Kluivert. Jay Itzes, sang bek tangguh dari Sassuolo, memimpin tim dengan ketenangan luar biasa. Sementara Kevin Dix menjadi eksekutor utama penalti dan menunjuk tanggung jawab besar di lini belakang. Namun sayangnya sinergi antara lini belum sepenuhnya terbangun. Para pemain baru masih beradaptasi dengan cuaca, kondisi lapangan, dan gaya bermain Asia yang lebih fisik. Di sisi lain, beberapa pemain muda lokal seperti Marcelino mulai menunjukkan potensi, tapi pengalaman di level tinggi tetap jadi tantangan. Lalu, apa yang salah? Pertama, efektivitas di depan gawang. Indonesia mencetak 2 gol dalam 2 laga terakhir, keduanya dari titik putih. Tak ada satupun dari open play. Kedua, fleksibilitas taktik. Kluivert cenderung bertahan terlalu lama dan formasi yang sama meski lawan mulai mendominasi. Ketiga, kedalaman skuad. Ketika pemain inti kelelahan, pengganti tak memberi dampak besar. Dan terakhir, tekanan mental. Bermain di level tertinggi Asia membuat pemain muda Indonesia kadang kehilangan ketenangan di momen penting. Gagal di Piala Dunia bukan akhir cerita, justru disinilah titik balik harus dimulai. Tim ini punya potensi besar, dukungan publik luar biasa, pemain diaspora berkualitas, dan fondasi pembinaan yang mulai tertata. Tugas berikutnya memperkuat penyelesaian akhir, memperdalam rotasi pemain, dan melatih mental kompetisi agar siap di momen krusial. Patrick Kluivert dan jajaran pelatih Eropa mungkin butuh waktu, tapi jika arah pembangunan dijaga konsisten, Garuda bisa kembali terbang. Bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi suatu saat nanti bendera merah putih akan berkibar di panggung Piala Dunia.
sampai di sini dulu kisah perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kegagalan ini bukan titik akhir, tapi tanda bahwa Garuda sudah mulai berani menatap langit yang lebih tinggi.